Istri pilihan ketua mafia, bab 07, kemarahan ketua mafia. Kenapa aku sampai lupa? Max mengacak rambutnya sendiri. Dia lalu mengenakan kimono miliknya, kemudian bangun dan mengambil handphone di atas nakas. Dia melihat sebuah panggilan dari anak buahnya. Max menekan tombol hijau. Bos, operasi kita gagal. Gagal, Max tampak marah. Dia benar-benar rugi miliaran rupiah. Iya bos, bayangan hitam muncul. Dia melumpuhkan teman-teman di lapangan dan membakar truk. Max mengepalkan tangannya. Sudah beberapa kali operasinya gagal. Max harus kehilangan banyak uang dan klien pentingnya gara-gara pasokan kosong. Sialan, bayangan hitam lagi. Dia sudah membuat bisnisku merugi. Batin Max. Entah dari mana asalnya, bayangan hitam selalu menjadi penghalang untuknya. Padahal bisnis narkoba dan miras, bisnis baru yang ingin digelutinya. Sebelum ini Max hanya mafia tanah dan pendiri diskotik. Bagaimana bisa kalian kalah? Bukankah aku menyuruh kalian membunuhnya? Dia sangat kuat bos. Kita bukan tandingannya. Kalian punya pistol. Kenapa tidak digunakan untuk menembaknya sampai mati? Sudah bos. Tapi semua itu sia-sia. Max memukul lampu tidur di depannya dengan keras. Tuar, kaca lampu tidur itu pecah. Tangan Max berdarah. Namun ekspresi di wajahnya tampak marah besar dan menatap tajam ke depan. Ampun bos. Cari dia. Aku ingin kalian menangkapnya hidup-hidup dan bawa dia padaku. Baik bos, pembicaraan itu pun diakhiri. Max terdiam. Bagaimana bisa ada orang seperti bayangan hitam yang menggagalkan operasinya, padahal anak buahnya sangat terlatih dan handal. Berani sekali kau berurusan denganku. Saat kau tertangkap, aku tidak akan membiarkanmu hidup, gumam Max. Dia mengambil pistol di dalam laci, lalu mengarahkan ke depan spin target yang ada di dinding. Ternyata di depannya ada Diandra. Kau ingin menembakku? Tanya Diandra. Dia menatap ke arah Max. Iya, karena semalam kau sudah berani menggangguku, jawab Max. Diandra mendekat, dia memegang ujung pistol, kemudian mendekati Max. Bukannya semalam aku sudah membuat malammu indah? Tanya Diandra. Max menarik Diandra dalam dekapannya. Kau yakin semalam indah? Tanya Max. Dia mempererat pelukannya, sampai Diandra merasa sempit. Menurutmu? Jawab Diandra. Max mencium bibir Diandra sampai wanita itu tidak bisa bernafas, bahkan terus mempererat pelukannya. Max ingin membunuhku, dia tidak membiarkanku bernafas, batin Diandra. Dia terpaksa menggigit bibir Max, membuat sang mafia melepas ciumannya. Huh, nafas Diandra ngos-ngosan. Max menyeka darah di ujung bibirnya karena gigitan Diandra. Kau berani sekali menciptakan ilusi padaku, ujar Max. Aku tidak menciptakan ilusi, tapi membuatmu nyaman, sahut Diandra. Max menangkap Diandra, dia menyudutkan wanita itu ke dinding. Kau sudah berani membuatku terlena. Sekarang kau harus merasakan pembalasan dariku Diandra. Pekik Max. Kali ini dia benar-benar membuat Diandra tak bisa berkutik. Laki-laki itu menggila, membuat tubuhnya acak-acakan. Max, biarkan aku mengobati luka di tanganmu, ucap Diandra memegang kedua pipi Max. Nafas laki-laki sangar itu ngos-ngosan. Max melepaskan pun Diandra. Dia duduk di atas ranjang. Melihat itu Diandra tersenyum. Dia mengambil kotak P3K di kamar itu, lalu menghampiri Max dan duduk di sampingnya. Kau selalu menyelesaikan apapun dengan kemarahan dan kekerasan, padahal hatimu yang sebenarnya lembut selembut sutra, ucap Diandra sambil memegang tangan Max dan mengoleskan obat luka kepadanya. Max terdiam. Kata-kata Diandra pernah didengar Max sebelumnya. Masih tersimpan dalam ingatannya, kata-kata itu begitu berarti untuknya.
Apa yang tadi kau katakan? Tanya Max. Ada yang salah, jawab Diandra sambil membalut luka di tangan kiri Max dengan perban. Max menatap Diandra dengan tajam, memperhatikan wajah cantiknya. Aku mau sholat, sebentar lagi azan subuh. Maukah kau menjadi imamku? Tanya Diandra. Kau pikir aku orang baik, melakukan hal bodoh itu? Jawab Max. Oke, tapi aku tidak akan lelah mengingatkan, sahut Diandra. Dia bangun kemudian masuk ke dalam toilet. Diandra mandi barulah dia berganti pakaian dan sholat subuh. Max masih diam di tempat, memperhatikan Diandra sholat sampai wanita cantik itu berdoa, berzikir dan mengaji. Max, ucap Diandra menghampiri Max dan mencium tangannya. Kau menganggapku benar-benar suamimu? Tanya Max. Iya, karena kita sudah menikah, jawab Diandra. Heh, menikah? Bahkan aku hanya memberimu sebongkah batu, sahut Max. Aku menyimpan sebongkah batu dari suamiku, jawab Diandra. Dia berjalan menuju laci, melepaskan mukena dan melipatnya. Mukena dan sajadah dikembalikan ke dalam laci. Kemudian dia mengambil batu yang disimpan olehnya di dalam tas. Dia membawa batu itu dan menunjukkan pada Max. Lihat, MD, inisial nama kita, ucap Diandra menunjukkan batu hitam, dengan MD yang terukir di batu itu. Max memperhatikan batu yang diberikan pada Diandra sebagai mas kawinnya. Kau menyimpan batu tak berguna itu? Tanya Max. Tak berguna, ini batu kenangan, kau dan aku akan ingat selalu, kalau kita pernah menikah, jawab Diandra. Max tersenyum tipis, kemudian dia bangun dan meninggalkan kamarnya. Max, aku akan segera menarikmu dalam tempat gelap itu, ucap Diandra. Dia merapikan kamarnya lalu berganti pakaian dan mengenakan hijab. Diandra pindah ke rumah kayu di samping rumah besar itu. Tepatnya ada taman bunga. Rumah ini penuh kenangan untuk Max dan seseorang, ucap Diandra. Dia menatap rumah kayu itu, kemudian masuk ke dalam. Tak ada perabotan mahal, semuanya barang-barang sederhana dan sudah ketinggalan zaman. Tak ada pajangan apapun, hanya asma Allah yang masih terpajang dengan rapi di dinding kayu. Diandra meletakkan tas miliknya. Dia merapikan baju-bajunya ke dalam lemari kayu. Kemudian dia pergi ke dapur. Tak ada bahan makanan di sana. Diandra keluar dari dapur melalui pintu belakang. Ada kebun, sepertinya kebun lama, ucap Diandra. Dia berjalan ke kebun di belakang rumah itu. Ada beberapa tanaman merambat seperti ubi dan singkong. Diandra mencabuti rumput-rumput liar, dan merapikan kebun itu agar lebih terurus dan sedap dipandang mata. Ubi dan singkong cocok untuk sarapan pagi, ucap Diandra. Dia membawa ubi dan singkong yang sudah diambil dari kebun, lalu mencucinya di sumur yang ada di dekat kebun. Dia juga mengambil air, kemudian kembali ke dalam rumah. Diandra merebus ubi dan singkong rebus. Sambil menunggu, Diandra menelepon sekretarisnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hari ini aku berangkat siang, langsung ke pabrik. Tolong batalkan meeting pagi ini. Iya bos. Diandra mengakhiri pembicaraan. Dia kembali mengurus masakannya. Ubi dan singkong rebus sudah matang. Diandra memindahkan ubi dan singkong rebusnya ke piring. Ternyata kau di sini, ucap Max berdiri di depan pintu dapur. Aku tidak akan tinggal di rumah haramu, kecuali untuk melayanimu, sahut Diandra. Max berjalan menghampiri Diandra. Jadi kau lebih memilih tinggal di gubuk ini, daripada tinggal di istana, ujar Max. Max, tinggalkan semuanya dan tinggal bersamaku, ucap Diandra. Heh, kau ingin aku berhenti jadi mafia? Tanya Max. Dia memutari Diandra yang berdiri di tempat. Iya, kita mulai semuanya dari awal. Sesulit apapun, jawab Diandra. Diandra, siapa kau?
Sampai aku harus melakukan itu? Tanya Max. Aku bagian terpenting dalam hidupmu. Dan hanya aku yang kau miliki, jawab Diandra. Max tersenyum licik, dia duduk di kursi menatap Diandra yang masih berdiri. Kau mau sarapan? Tanya Diandra. Kau yakin aku akan makan itu? Jawab Max. Kenapa tidak, meski ini hanya singkong dan ubi. Jauh lebih baik daripada makanan yang kau beli dengan uang harammu, sahut Diandra. Kalau begitu suapi aku, sampai ubi itu rasanya seperti daging, sahut Max. Diandra tersenyum, dia duduk di samping Max. Tangannya mengambil satu ubi hangat yang harum khas ubi yang baru matang. Baca doa dulu, ucap Diandra. Merepotkan, sahut Max. Kalau begitu jangan harap aku mau menyuapimu, ucap Diandra. Max membaca doa sebelum makan fasih dan lancar. Diandra pun tak menyangka, laki-laki itu ingat sesuatu yang pernah dia tinggalkan. Kalau begini aku semangat menyuapimu, ucap Diandra. Dia menyuapi laki-laki sangar itu. Mata Max terus menatap Diandra. Perasaan nyaman yang dulu seakan dirasakannya kembali. Hari ini aku harus pergi bekerja. Boleh kan? Tanya Diandra. Kenapa kau tanya padaku? Sahut Max. Karena kau suamiku. Bagaimanapun kau harus tahu siapa aku dan pekerjaanku. Jawab Diandra. Lalu siapa dirimu Diandra? Tanya Max menatap Diandra. Wanita cantik berhijab itu terdiam. Dia menatap Max dengan tatapan serius. Kau sudah tahu siapa aku, tapi kau tidak melihatnya, jawab Diandra. Diandra Grizela, pemilik perusahaan Grizela Garment Group. Iya kan? Tanya Max. Bagus. Kalau kau sudah tahu, aku tidak perlu kucing-kucingan untuk berangkat bekerja ataupun keluar dari rumah ini, jawab Diandra. Aku punya kejutan untukmu, sayang, ucap Max. Diandra terdiam. Kata-kata Max memiliki arti. Ada sesuatu yang direncanakannya. Singkat cerita, Max pergi ke markas miliknya. Markas itu bernama Markas Neraka. Markas tempatnya menyimpan barang-barang haram dan bekerja mengatur semua barang itu. Dia menghampiri anak buahnya yang sudah berada di lokasi. Mereka memberi hormat pada Max. Sang mafia berjalan menghampiri kursi kebanggaannya, kemudian duduk. Bagaimana bisa operasi kita gagal? Ujar Max. Semua anak buahnya menunduk. Tak ada satu pun yang berani menatapnya. Aku sudah menyuruh kalian mencari bayangan hitam, tambah Max. Kami tidak bisa menemukannya, bos. Jejaknya sulit dideteksi, jawabnya. Max lalu bangun dari kursi. Dia menghampiri anak buahnya itu dan mencekiknya. Anak buah Max kesakitan. Aku paling tidak suka gagal. Apa sulitnya menangkap satu orang, ucap Max. Ampun bos. Max melepaskan tangannya dari leher anak buahnya. Kemudian dia kembali duduk. Bos, bagaimana kalau kita pancing dia keluar? Max terdiam memikirkan usul anak buahnya. Dengan begitu kita bisa mengepungnya dan menangkapnya. Ide bagus. Buat rencana itu matang-matang. Aku ingin nyawanya ada dalam genggamanku. Sahut Max. Anak buah Max mengangguk. Bos, berita pernikahan Anda sudah sampai di telinga musuh. Bagaimana kalau mereka melukai istri bos? Max tersenyum licik, tak ada rasa khawatir sedikitpun. Biarkan saja mereka menguji kemampuan istriku, dan bermain-main dengannya, jawab Max. Bagaimana kalau peristiwa kelam itu terulang kembali kak? Suara seorang laki-laki yang baru saja datang. Seketika Max melihat ke arah laki-laki tampan. Dia bernama Taren Alexander, adik angkat Max. Orang kepercayaan Max yang mengatur semua bisnis Max sampai ke akarnya. Bersambung. Jangan lupa berikan komentar membangunnya ya. Maafkan juga jika masih banyak kekurangan dalam channel ini. Terima kasih semuanya. Love you sekebon. Semoga bisa menghibur teman-teman semua.
Jangan lupa subscribe, like, dan bagi.